Halo, Halo? kembali lagi di ruang Tokusatsu. Kita akan membahas adiknya dia. Bukan adiknya Daris, tapi adiknya. Ini. Saya pakai kaos ini tuh tidak sengaja. Yes. Gitu. Ini Oke, adalah kita akan tentang bahas Ultra Seven. Sebun. Nah, Sebum. kan Kalau di Raja Wali Gravity Sebum. Oke, Raja Wali Gravity hidup Raja Wali. Kadang ada di forum lain jadi Sebum. Karepmu. Ya, oke. Bagi yang nggak tahu Raja Wali Gravity, browsing aja. Kita udah pernah bahas itu di komik Satria Baja Hitam. Ya. Soal Raja Wali Gravity sedikit itu. Ya. Nah, Seven ini Ultra Seven lebih tepatnya adalah Ultra Seven ya, bukan Ultraman Seven. Bukan, Nah, Ultra Seven dan digabung penulisannya, bukan Ultra terus Seven, bukan. Itu menarik itu nanti. Ya, kayaknya mau ada atau sudah ada ya what if-nya dia. Nggak tahu di channelnya Suburaya. Oh, belum. Atau... Baru. Itu film atau? Film kayaknya. Film kayaknya. Tapi kayaknya kita nggak dapat informasi lebih juga sih, jadi kemungkinan besar nggak tayang juga di Indonesia. Mungkin tayang di Suburaya. Betul sekali. Di Suburaya website, bukan website. YouTube. YouTube. Tapi yang menarik teman-teman, akan selalu menjadi Ultraman yang menarik bahwa Seven ini Ultraman paling terkenal, paling banyak inkarnasinya. Seven ini fitrinya. Ya, Ultraman. Fitrinya Ultraman. Bersama-sama serial kedua. Iya. Ini sebenarnya Seven ini bisa dibilang kedua atau ketiga Mas ya? Ultra Kid itu enggak? Nggak dihitung karena itu pre-Ultraman, jadi nggak dihitung. Serial kedua sama-sama digilai fans. Betul. Sama-sama digilai fans, sama-sama merah. Ya. Dan nggak tahu, kalian searching aja Ultra Seven, wujud Ultra Seven gitu. Nanti kan orang itu akan sepakat bahwa Kamen Rider itu Hongo, Ultraman itu Hayata. Ya. Tapi orang itu kalau di ngomongin Fitri, oh iya Fitri bagus banget. Menyambut. Kalau dia ngomongin Fitri itu menyambut, kalau dia ngomongin Ultra Seven juga sama. Treatmentnya sama banget. Ya, betul. Nah, Ultra Seven tuh selain Ultra Seven original, serial Ultra Seven original tuh ada, terus kemudian film televisi FTV itu dari tahun 93 atau 93 atau 94 itu sampai tahun 2002 itu ada terus. Jadi film 2 jam atau 1,5 jam itu ada terus. Di film-film awal yang jadi tetap pemerannya Danmo Roboshi, si karakternya sama, orangnya sama. Tapi di film-film paruh tengah ke akhir itu namanya siapa? Pokoknya lebih muda lah, karakternya lebih muda, bukan Danmo Roboshi lagi gitu. Nah, itu berjalan terus sampai tahun 2002. Bayangin sampai tahun 2002 di saat Ultraman Cosmos tayang, dia masih ada wujudnya si Ultra Seven ini. Kemudian sekitar 2005, 2006 atau 2000, dan antara itu muncul, atau 2007 ya, aku juga lupa. Tapi di YouTube jelas ada Ultra Seven X Ultra Seven X. Iya ya namanya. Ultraman X. Badannya lebih bulky, lebih berotot gitu, dan lebih superior. Lebih serem, wajahnya lebih serem. Hebat banget, musuhnya tuh nggak ada apa-apanya. Siapapun musuhnya tuh dilibas sama dia. Fisik udah kalah, jurus apalagi. Terus ada Ultra Seven yang inkarnasi di sini. Inkarnasi di komik Ultraman. Itu, bagus banget. Dan kemudian Ultraman pertama yang punya anak, Zero kan, gitu. Dan kemudian anaknya langsung punya film sendiri dan menjadi pimpinan dari Ultraman Next Generation mungkin ya. Iya kan? Gitu. Jadi kalau itu masih ngakak aja sih. Jadi itu pertama kali, sebenarnya bukan pertama, udah ada Taro kan ya, udah ada Taro. Cuman Taro kan anaknya Ultraman ayah dan ibu ya. Tapi itu kan oke lah. Terus Ultraman Zero anaknya Seven. Gitu, jadi... Tapi ya Zero juga keren sih. Iya keren. Maksudnya bapak anak ini sama-sama menasbihkan diri sebagai kami itu Ultraman yang tidak akan kalian lupakan. Ya. Merek Ultraman itu adalah kami. Gitu. Yang punya merek itu Ultraman. Iya. Tapi kami yang nge-carry. Ya. Jadi kalau serial Ultraman sekarang ini itu bingung gimana ratingnya, itu tinggal masukin Zero udah. Ratingnya gitu. Senpai. Ya kan, kurang. Lucu banget sih. Ultraman baru kan kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau kalian nonton Ultra Seven, ada di YouTube-nya Suburaya official, itu ada serialnya. Aku lupa udah tamat atau belum. Itu diulang kok Mas, nanti ketika tamat nanti diulang lagi dari gitu terus kok. Oke. Jadi
kesempatan untuk Nontonnya nonton selalu ada. Ultra Seven itu selalu ada, asal kalian mantengin ya. Tapi kalau kalian nonton Ultraman pertama, Ultraman Hayata kita sebut misalnya Ultraman Hayata gitu 39 episode, kita tuh ngerasa ini bener-bener tokusatsu yang kita tahu di mana monster muncul, kemudian menit-menit terakhir Ultraman muncul, terus mengalahkan monster atau membawa monster keluar angkasa atau menyadarkan monster apapun itu, pokoknya masalah selesai, ya udah begitu. Emang formulanya formula seperti itu. Tapi di tahun 1967 di saat Ultra Seven tayang, formulanya tuh bener-bener berbeda, teman-teman. Eiji Ini Tsuburaya selisihnya berapa tahun, Mas? 2 minggu. Nggak sampai sebulan setelah Ultraman selesai, Oke. Ultra Seven itu rilis. Sampai Gitu. nonton pas rilis ya? Ya enggak dong. Ya ampun. Saya kelahiran tahun berapa kalau gitu. Gitu. Tapi kira-kira seperti itu. Formulanya aneh. Karena Ultra Seven itu sangat sering muncul dalam wujud tinggi manusia biasa. Enggak kaiju, enggak kyodai gitu, enggak. Dia apa namanya, tinggi manusia biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat sering konflik itu dipecahkan, masalah itu diselesaikan dengan cara dialog dengan aliennya. Terus kemudian sangat sering kacamata untuk perubahan wujudnya apa sih Ultra Eye-nya tuh hilang atau dicuri. Itu sangat sering. Jadi dan Morobos itu loh mana gitu. Itu hal yang lumrah. Itu goblok banget sih. Itu hal yang lumrah gitu. Nah, aliennya juga lebih civilized. Jadi bukan monster. Emang alien aja, teman-teman. Alien ngobrol sama penduduk bumi, sama Ultra Seven itu sendiri bahwa kami itu sebenarnya bukan ingin menguasai bumi. Kami tuh pengen tinggal aja di sini. Kayak gitulah. Jadi ini formula yang aneh sebenarnya. Aneh banget. Ultra Seven itu pernah di suatu episode tuh dan Morobos itu hanya berubah wujud untuk menjadi Ultra Seven karena di luar angkasa itu, di stasiun luar angkasa, pesawatnya tim dari bumi ini, Ultra Garrison-nya itu kehabisan bahan bakar atau tersabotase, jadi nggak bisa balik ke bumi. Jadi Ultra Seven datang bawa itu ke bumi, udah selesai gitu. Jadi influence sci-fi-nya dari Hollywood itu kerasa banget, kuat banget. Star Trek gitu-gitu tuh terasa itu banget. yang kerasa sih. Iya, karena Star Trek tuh Star serial Trek tahun itu kan 60-an kan juga jadi bagus kan. Gitu. Gitu. Kalau Ultraman itu kan lebih aksi ya, Iya, lebih iya, aksi. lebih superhero gitu. Ultra Seven itu kan lebih ke beneran sci-fi aja. Nah, Tsuburaya itu kan emang suka sci-fi. Memang. Jadi Ultra Q itu kurang sci-fi apa Jadi gitu. kayaknya setelah Ultraman itu establish sebagai sebuah serial franchise yang bagus, dia membuat Ultra Seven itu untuk passion project-nya aja. Ya. Dengan nyelipin elemen-elemen Ultraman tentunya ya. Yang anehnya works. Ya anehnya faktanya Eiji Tsuburaya itu, Mbah Eiji itu meninggal bahkan sebelum episode Ultra Seven itu nyampe separuhnya itu dia udah meninggal sebenarnya. Seingatku ya, usianya tuh Ultra Seven belum selesai tapi Eiji Tsuburaya udah meninggal gitu. Tapi legasinya dilanjutkan dengan baik berarti. Dengan sangat baik. Ini kan berbanding terbalik dengan Toei yang ketakutan ketika X tidak oke, dia langsung menyiapkan backup plan. Diganti konsepnya itu kan sedangkan Ultra Seven tuh sampai akhir tuh setia ya, mungkin karena laku juga kali ya. Iya betul. Nah, yang lakunya ini kan masalah, Mas. Itu bukan masalah itu. Iya, fenomena. Kenapa kok laku? Padahal ini kan bukan serial. Setelah kamu nonton Ultraman, kamu nonton ini tuh ini yang sama. Betul. Ini makanya aneh, tapi ada kemungkinan besar seperti yang Daris bilang tadi. Dari wujud Ultraman Hayata yang kita sebut silver tapi ada garis merahnya, Ultra Seven tuh benar-benar wujud karakter superhero Jepang, yaitu merah. Merah, terus ada senjata. Ya, ini kan gimmicknya lebih banyak lah. Gimmicknya lebih banyak. Tidak ada color time-nya sehingga tidak terlihat sih. Di sini kan. Tapi fungsinya tuh nggak bisa dibilang sama, teman-teman, dengan color time-nya Ultraman yang kalau 3 menit kemudian dia nyala segala macam tuh. Kalau kita nonton Ultraman tuh kan begitu udah tinung-tinung, penonton tuh anak-anak tuh kayak ayo menang dong. Nah, kalau Seven tuh nggak ada itunya, sehingga kekhawatiran secara psikologis tuh anak-anak nggak ada itunya gitu. Nah, jadi malah suka itu loh, yang makanya aku yang sampai sekarang tuh nggak bisa dapet. Aku aja nonton lagi Ultra Seven tuh kayak kok bisa ya tahun 1967 bikin jalinan cerita
episodik yang seperti ini tuh ini aneh banget gitu. Ada rapat PBB yang kemudian dikacaukan oleh King Jo gitu tuh, gitu sih. Jadi menarik untuk disimak dan ditonton Ultra Seven ini. Cari aja di YouTube karena penjelasan kita nggak akan bisa lebih panjang dari ini sih teman-teman. Itu aja kayaknya. Oke, itu aja. Jangan lupa like, share, subscribe. Yes. Kita ketemu di obrolan Tokusatsu berikutnya. Yang punya pengalaman sama Ultra Seven langsung aja di kolom komentar. Thank you. Thank you. Sampai ketemu guys.